Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan review buku bagian 16. Saya akan mereview buku yang berjudul La Tahzan for Teacher, 200 inspirasi guru dan guru dari guru. Sangat beruntung jadi guru. Karena apa? Karena setiap pekerjaannya adalah amal ibadah. Dan tentu setiap amal kebaikan akan dibalas kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru setiap hari memberikan penguatan kepada siswa, memberikan pemahaman kepada siswa. Namun terkadang kita bertanya, lalu siapa yang memberi penguatan kepada guru? Nah, terkadang ketika guru lagi turun semangatnya, butuh nutrisi agar semangatnya kembali tinggi. Nah, melalui buku ini bisa memberikan nutrisi tersebut agar guru-guru kembali powerful dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Dalam buku ini ada 200 cerita menginspirasi. Nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri di sini. Setiap buku yang saya baca pasti saya tinggali di sini. Jadi ada hal menarik yang sangat saya sukai di sini. Yang pertama itu adalah ketika Jepang dibom oleh sekutu, tepatnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian Kaisar Jepang mengumpulkan para jenderal. Apa yang dikatakan Kaisar Jepang pada saat itu? Yang dikatakannya adalah, tolong data berapa jumlah guru yang tersedia saat ini. Jenderal berkata, untuk apa Kaisar? Kalau untuk melindungi Jepang, kami jenderal sudah cukup. Ternyata bukan itu pemikiran sang jenderal. Sang Kaisar sewaktu itu melihat kota Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur berantakan, sudah dibom nuklir, dan itu membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih kembali. Tanah-tanah menjadi tandus, semua kota menjadi datar. Nah, pada saat itu Kaisar memerintahkan semua jenderal mendata semua guru yang masih hidup untuk melakukan pemulihan peradaban. Artinya apa? Artinya guru memegang peranan penting dalam peradaban. Jepang saja sewaktu di bom atom itu hancur, namun hari ini dia bisa kembali di atas negara-negara di Asia Tenggara. Karena apa? Karena pemikiran Kaisar yang visioner, mengumpulkan guru-guru, dan dia paham bahwa gurulah garda terdepan sebagai perubahan peradaban. Kemudian di buku ini juga dikisahkan pohon bambu. Ketika kita ke hutan, mana yang cepat patah? Pohon bambu atau pohon kokoh yang berdiri keras? Jawabannya pasti pohon yang berdiri kokoh dan keras. Begitu juga dalam dunia pendidikan, kita ibaratkan siswa kita adalah bambu, sedangkan lingkungan adalah angin yang selalu bertiup kencang, mengarahkan kemana dia bergerak. Ketika angin bertiup kencang ke pohon yang kokoh, tentu akan patah. Namun ketika bertiup ke pohon bambu akan mengikuti arah angin, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Seperti itu juga siswa kita. Ketika siswa kita mempunyai keinginan yang berbeda dengan kita, tapi dalam koridor baik, kita ikutkan dulu. Seperti bambu tadi, mau dia ke kanan, kita ikutin. Ke kiri, kita ikutin. Tapi dalam masih koridor baik. Ketika sudah melewati batas, Bapak Ibu guru harus menjadi air. Mengapa menjadi air? Karena ketika air telah berkumpul, akan menciptakan kekuatan yang besar, seperti tsunami. Kemudian Bapak Ibu guru,
Kalau kita ibaratkan sekolah ini sebagai perusahaan, maka yang menjadi direkturnya adalah kepala sekolah. Kemudian yang menjadi personalianya adalah HRD. Kurikulum menjadi manajer dan Bapak Ibu guru menjadi pemasaran. Siswa di situ sebagai apa posisinya? Sebagai bahan mentah. Bahan mentah yang kita olah mau menjadi apa siswa kita tersebut. Kemudian apa fungsi pemasaran? Memasarkan bahan mentah tadi agar diterima di konsumen. Nah, artinya apa? Guru merupakan ujung tombak dari citra sekolah. Jika gurunya memproduksi bahan yang baik, yang diterima oleh masyarakat, maka sekolah ini akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, apabila guru memberikan yang tidak baik atau menciptakan produk yang tidak baik, yang tidak laku di pasaran, dan itulah yang menjadi citra sekolah. Kita setiap hari mengajar siswa, dan kita jangan lupa untuk belajar juga, selalu mengasah kompetensi kita. Karena apa? Karena ada pepatah yang mengatakan belajarlah sampai negeri Cina. Karena ngapa Cina? Karena Cina itu jauh dari Indonesia, mungkin tidak ada pepatah itu ya. Setelah itu Bapak Ibu, ada juga yang menarik di sini, ada P3K, pertolongan pertama dalam kehidupan. Ketika kita jadi guru, jadi pendidik, kita membutuhkan beberapa alat. Yang pertama itu tusuk gigi. Apa guna tusuk gigi? Tusuk gigi adalah kalau kita di rumah makan untuk mencongkel sisa-sisa makanan. Tapi kalau di sini tusuk gigi adalah untuk mencongkel kebaikan ataupun kemampuan Bapak Ibu yang ada di pikiran untuk ditransfer kepada siswa didik. Itu. Kemudian setelah kita berikan, kita harus lupakan agar kebaikan yang kita berikan itu tidak diketahui oleh siapapun. Kemudian kita harus jadi penghapus untuk menghapus kesalahan siswa-siswa kita kepada guru. Terkadang kan ada siswa kita yang perkataannya, tindakannya yang menyakiti kita. Di hari yang sama, selesai pembelajaran, kita harus jadi penghapus, hapus semua kesalahannya. Kemudian kita harus jadi pensil. Apa guna pensil? Untuk menulis setiap nikmat yang kita dapatin setiap hari. Kita tulis setiap hari nikmat tersebut agar kita selalu bersyukur. Karena bersyukur itu sejatinya bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah, tapi bersyukur itu bagaimana kita bisa lebih dekat kepada Sang Pencipta. Yang terakhir adalah plester. Ini yang dimaksud adalah plester itu kan gunanya untuk apa? Untuk menutupi luka. Jadi kalau kita dalam aktivitas sehari-hari kita terluka, cepat kita sembuhkan. Jangan terlalu lama kecewanya. Karena apa? Karena kecewa itu tidaklah mengenakan. Baik Bapak Ibu, sebenarnya ini banyak, kalau saya jelaskan 200 inspirasi ini mungkin tidak cukup waktu satu hari. Apalagi kita terbatas. Yang pasti setiap guru, setiap pendidik harus belajar setiap saat. Karena apa? Karena zaman terus berkembang, pengetahuan terus berkembang, perubahan itu pasti ada. Jika kita tidak berubah, maka kita akan tertinggal. Perubahan adalah sebuah keniscayaan.
Kemudian Bapak Ibu, selain apa yang saya sampaikan di contoh-contoh di review 200 inspirasi dari guru untuk guru, jangan lupa setiap hari kita memberikan doa yang terbaik ke siswa kita. Karena apa? Sesungguhnya doa yang terbaik, doa yang baik kita berikan kepada orang, doa yang baik itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Mungkin cukup itu yang dapat saya review dari buku ini. Selebihnya Bapak Ibu bisa dibaca di 200 inspirasi dari guru untuk guru. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 5 menit, Bang. Cukup 5 menit.